Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firlangga, BP 1810-2420-2019, mahasiswa Prodi Agroekoteknologi Kampus 3 Universitas Andalas. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya mengenai keanekaragaman musuh alami hama pada beberapa tanaman. Baik, langsung masuki slide pertama, yaitu pengertian hama. Hama adalah organisme yang menginfeksi tanaman dan merusak sehingga mengakibatkan penurunan hasil pertanian, perkebunan maupun sayur-sayuran. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa semua organisme yang mengakibatkan penurunan hasil pertanian, baik perkebunan maupun sayur-sayuran, itu dapat dikatakan hama. Selanjutnya, salah satu pengendalian hama yang sering digunakan yaitu pestisida. Namun, dampak negatif penggunaan pestisida yang merugikan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup semakin menonjol. Nah, di sini salah satu pengendalian hama tentu saja kita dapat menggunakan pestisida. Namun, pestisida sendiri dapat merusak lingkungan sehingga dianggap kurang efektif dalam mengendalikan hama. Nah, salah satu pengendalian hama yang baik digunakan adalah dengan menggunakan predator alami. Predator yang pertama yaitu kepik hijau. Kepik hijau ini merupakan predator yang sering memakan wareng coklat, wareng hijau, wareng punggung putih, dan larva penggerek batang padi. Dan yang baru menetas. Di sini bisa kita ketahui bahwa hama-hama tersebut merupakan hama-hama yang sering terdapat pada padi. Dan kepik permukaan air ini adalah salah satu predator alami yang sangat baik digunakan apabila terdapat hama warang coklat, warang hijau, warang punggung putih, dan larva penggerek batang. Yang kedua yaitu kumbang koksi. Kumbang koksi merupakan predator yang bersifat polifag. Polifag sendiri berarti memangsa berbagai jenis binatang yang berbeda, bukan hanya dari satu jenis binatang saja. Serangga ini memakan kutu, daun, dan kutu tempurung. Kumbang koksi ini merupakan predator yang sering kita jumpai pada beberapa tanaman, baik pada tanaman sayuran seperti kol atau bayam dan beberapa tanaman lainnya. Dan kumbang koksi ini sendiri dapat memangsa beberapa jenis serangga, diantaranya itu kutu daun dan kutu tempurung tadi. Selanjutnya yaitu laba-laba. Laba-laba merupakan salah satu musuh alami hama. Dia merupakan predator terutama terhadap serangga, sehingga dapat berperan dalam mengontrol populasi serangga. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa laba-laba ini sendiri memakan banyak jenis serangga, bukan hanya dari satu serangga saja. Maka dari itu, laba-laba sering digunakan dalam pengendalian hama yang dapat dikatakan secara alami. Yang selanjutnya yaitu belalang sembah. Belalang sembah adalah predator dan pemakan daging. Sebagian besar tercatat sebagai kanibal yang akan memangsa jenisnya sendiri. Belalang sembah terkenal sebagai predator yang rakus. Hal ini membuat belalang sembah sebagai musuh alami yang sangat efektif dan menguntungkan. Nah, musuh alami belalang sembah ini sendiri sangat baik digunakan pada lahan-lahan tanaman hortikultura dan tanaman pangan. Dalam ekosistem pertanian, kumbang tomcat berperan sebagai predator general karena memiliki mangsa berbagai jenis serangga, terutama yang berstatus hama. Oleh karena itu, kumbang ini memiliki peran penting dan perlu diperhitungkan dalam mengambil keputusan pengendalian hama dengan insektisida. Nah, kumbang tomcat ini sendiri merupakan kumbang yang mampu mengendalikan beberapa jenis hama, terutama
hama yang berstatus serangga. Oleh sebab itu, hendaknya petani dalam menggunakan insektisida ini harus dibatasi dan kalau bisa dikurangi sehingga kumbang tomcat ini tidak terkena dampak buruk dari penggunaan insektisida tersebut. Seekor capung dewasa bisa mengkonsumsi 30 sampai ratusan wereng dan serangga lain setiap hari. Ada lebih dari 5.000 spesies capung di dunia dan sebagian besar hidup di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa capung merupakan salah satu musuh alami yang efektif digunakan terutama pada lahan-lahan pertanian yaitu tanaman pangan seperti padi, di mana di situ banyak sekali musuh alami dari capung dan berkembang biaknya capung pun di situ sangat didukung oleh lingkungan. Selanjutnya, semut rangrang. Semut rangrang berperan sebagai pengendali hama tanaman secara alami. Semut rangrang mempunyai perilaku agresif dalam mempertahankan wilayahnya. Di samping kompak, pemberani, lincah, dan juga kuat, dengan itu semua semut rangrang tidak pernah gentar. Bahkan sanggup melumpuhkan musuh-musuh meski berukuran hingga 100 kali lipat tubuhnya. Nah, semut rangrang ini biasa kita temui di pohon-pohon tanaman buah, dan juga di lahan persawahan di mana semut rangrang mampu memangsa seperti keong yang merupakan hama dari tanaman padi. Tentu saja semut rangrang merupakan salah satu serangga yang dapat menjadi musuh alami bagi hama dengan efektif. Selanjutnya yaitu jangkrik. Jangkrik merupakan hewan omnivora yang artinya merupakan pemakan daging dan juga tumbuhan. Tak perlu khawatir karena jangkrik hanya memakan daun tua yang tidak produktif lagi. Beberapa jenis jamur jangkrik. Jangkrik juga sendiri terdiri dari 900 spesies. Jangkrik merupakan musuh alami yang efektif untuk berbagai macam hama. Nah, biasa jangkrik ini kita temui pada lahan-lahan tanaman hortikultura di mana jangkrik membuat lubang di bedengan-bedengan tanaman hortikultura sehingga hama yang terdapat di bedengan tanaman hortikultura tersebut dapat dibasmi dengan dimakannya oleh jangkrik ini. Selanjutnya yaitu S. litura atau kepik pembunuh. Nah, kepik pembunuh ini sendiri memiliki toksin yang mengakibatkan larva lumpuh dan dalam waktu 4-5 menit tubuh larva dihisap sehingga mengakibatkan larva-larva mengkerut, kering dan akhirnya mati. Nah, dapat kita ketahui bahwa kepik pembunuh ini sendiri memiliki peranan penting dalam pembasmian larva-larva dari hama dari berbagai jenis hama. Nah, di sini kepik pembunuh ini berperan sebagai penghisap larva sehingga larva tersebut akan mengkerut atau kering sehingga akan berakibat kematian pada larva tersebut dan pertumbuhan dari hama tersebut akan terhambat. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.